Oke, nah setelah teman-teman tadi tahu nih cara misalkan belajarnya, terus apanya gitu ya, teman-teman sekarang tak harus paham juga yang dipelajarin itu apa nih dari saham. Yang pertama adalah money management. Ini adalah hal dasar yang teman-teman harus belajar, yaitu cara mengatur keuangan yang kita itu harus masuk di saham apa, kemudian pembagiannya itu berapa persen, kemudian batas kesanggupan ruginya berapa persen, terus untungnya harus berapa persen, itu teman-teman harus tahu nih. Itu namanya money management. Jadi manajemen keuangannya di saham itu teman-teman harus belajar. Kemudian yang kedua adalah trading plan. Trading plan ini apa? Trading plan ini adalah rencana dari beli saham di harga berapa, jual di harga berapa, kalau rugi harus dijual di berapa, gitu. Itu adalah rencana nih teman-teman harus buat. Misalkan beli saham A, naik 5% harus dijual misalkan. Terus kemudian kalau loss 3% harus dijual gitu. Itu harus dibuat ya. Itu hal yang sangat penting. Terus yang selanjutnya adalah analisa fundamental. Ini biasanya untuk yang sudah menengah ya levelnya. Misalkan kalau baru mulai biasanya belum akan belajar analisa ini. Karena ini analisa yang biasanya melihat laporan keuangan, kemudian melihat secara global, market dunia ya, Amerika misalkan atau Eropa gitu. Jadi analisa fundamental adalah analisa ekonomi secara global dan Indonesia, atau juga analisa tentang kondisi keuangan perusahaan, laba, rugi, hutang, dan lain-lain. Itu adalah analisa fundamental. Gitu. Kemudian analisa teknikal. Analisa teknikal adalah analisa grafis, chart, candle, atau yang biasanya kalian lihat itu teman-teman yang merah sama biru itu ya, merah sama hijau misalkan. Itu dalam chart yang dihasilkan dalam harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, itu untuk apa? Untuk mencari harga beli dan jual berdasarkan dari chart yang terbentuk, gitu. Jadi nanti menjadikan grafik gitu ya, itu jadi grafik. Nah, itu adalah analisa teknikal. Jadi itu nggak asal, jadi itu harus dipelajari juga. Gitu. Yang terakhir adalah analisa bandarmologi atau melihat gerakan big money, atau kita menyebutnya bisa jadi itu adalah institusi, atau itu adalah broker, atau itu adalah apa ya, bandar misalkan. Jadi yang mereka itu buy atau sell di suatu saham gitu. Itu adalah analisa bandarmologi gitu. Ini adalah hal-hal yang harus teman-teman pelajari. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman nih misalkan mau beli saham, apa yang harus dilihat dulu gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu juga. Yang pertama adalah cari tema saat ini gitu. Itu teman-teman harus tahu temanya sekarang itu apa sih yang lagi diperbincangkan dalam dunia ekonomi sekarang ini apa sih gitu. Misalkan kalau sekarang kan mungkin diperbincangkan adalah resesi ya, mungkin ya itu teman-teman kalau resesi itu berarti saham-sahamnya apa ya gitu. Oh, kalau resesi itu adalah saham-saham yang dia itu perusahaannya bagus, keuangannya bagus gitu. Nah, itu jadi teman-teman bisa beli itu. Nah, kalau misalkan dulu pas beberapa bulan lalu itu adalah temanya krisis energi ya teman-teman ya. Itu teman-teman oh berarti beli saham-saham yang dia energi. Misalkan saham batu bara, saham minyak, terus kemudian saham-saham yang merupakan saham energi terbarukan, perusahaan energi terbarukan gitu. Itu waktu itu menjadi saham yang lagi hot gitu atau lagi naik-naiknya. Kemudian yang kedua adalah mencari news perusahaan atau story, atau teman-teman bisa juga melihatnya sebagai kabar bagus dari perusahaan itu. Jadi misalkan nih perusahaan tersebut memiliki berita akuisisi atau merger, atau dia membeli perusahaan lain, atau dia mencatatkan laba yang luar biasa gitu, atau hal-hal yang itu menjadi hal positif bagi perusahaan. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang teman-teman bisa perhatikan sebelum membeli saham. Yang selanjutnya adalah teman-teman melihat kenaikan laba atau EPS, ya, earning per share, itu adalah indikator kenaikan laba. Teman-teman bisa melihat, oh labanya naik 100% gitu. Nah, itu menjadi hal yang sangat positif. Misalkan kemarin saham Mandiri ya, Mandiri itu kan naik sampai
kemarin itu di harga paling tinggi selama dalam sejarah gitu ya. 10.000 berapa gitu harganya. Nah, itu ternyata labanya Bank Mandiri itu mencatatkan laba kenaikan 50% gitu. Laba yang paling tinggi. Nah, akhirnya sahamnya juga ikut naik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator teknikal. Ini yang saya bilang tadi, yaitu indikator kita melihat chart, melihat grafik, kita bisa menentukan harga yang pas untuk membeli dan harga yang pas untuk menjual. Ini bisa teman-teman pelajari ketika nanti sudah mulai ini ya, mulai belajar banyak hal ya gitu di saham. Itu adalah indikator-indikator di analisa teknikal itu.